koordinasi dan sosialisasi global dan lokal, lalu ada pengakuan. Variabel itu adalah semacam wadah informasi atau data yang bisa diakses kapan saja dan bisa diubah kapan saja. Jadi itu kayak semacam template buat bagi label pada data sehingga lebih mudah untuk diakses. Terus dari sudut pandang interpreter dan compiler, variabel ini itu Danu, bang, sikat. Yuk, suara lu mendem bang. oh, maaf. Agak kurang jelas tadi. Tes. Udah bang, masuk bang. Ya. Jason, bisa take over bentar nggak? Halo Jason. Halo teman-teman, sorry sebentar ya. Ya bang. Oke, kelihatan slide-nya? Bang. Udah, suara gue masuk ya? Masuk bang. Oke, jadi hari ini Pak Aul lagi sedang berhalangan, dia lagi dalam perjalanan, jadi gue sama Danu yang bakal isi kelasnya. Sebenarnya ini balik ke materi komputasi yang teman-teman mungkin udah dapat di semester 2 harusnya atau semester 3 buat uh, basic Python. Jadi kemarin kan kita udah belajar soal ini ya, Linux. Nah, cuman uh, kita bakal ngelakuin step seismic processing, khususnya nantinya di geometri itu akan menggunakan Python. Jadi mungkin dari Pak Aul perintahnya untuk ngerimain teman-teman aja gimana cara menggunakan ini, uh, ngingetin teman-teman gimana cara pakai si Python ya. Oke, kita mulai dulu sebentar.
tes. Masuk nggak, San? Masuk dong. Udah. Oke, baik. Oke. Oke, kita ulang lagi. Nah, jadi variabel itu adalah semacam wadah untuk menyimpan suatu data atau informasi yang nanti bisa diakses kapan aja gitu. Nah, datanya ini tuh nanti bisa berupa list, string, integer, atau float. Banyak lah contohnya. Nah, ini contoh dari variabel adalah misal variabel A, isinya string hello. Ini dari sisi interpreternya. Kalau dari memori komputer, karena data ini disimpan di memori komputer, value hello tadi bakal disimpan sebagai address ini. Itu untuk yang string. Nah, ini aturan penggunaan nama untuk variabel. Jadi variabel itu boleh menggunakan karakter huruf dan angka, tapi tidak boleh menggunakan nama sintak atau reserved word gitu. Misal for gitu, itu nggak bisa. Terus nggak boleh mengandung karakter operator matematika dan logika, misal plus, minus, ini asterisk, slash, dan selanjutnya. Nah, ini contoh variabel. Variabel yang benar kayak gini, terus yang salah itu kayak gini. Ini selanjutnya ada tipe data. Setiap variabel itu punya tipe data untuk menentukan jumlah byte pada komputer yang akan digunakan. Nah, Python adalah bahasa pemrograman yang mendukung dynamic typing, yang artinya tipe data variabel pada Python itu bergantung dari data yang dimasukkan ke dalam variabel tersebut. Ini strukturnya. Jadi di tipe data di Python itu untuk numerik ada integer, ada float, ada complex number. Selanjutnya ada dictionary, ada boolean, ada set, terus ada sequence type. Di sequence type ini ada string, list, dan tuple. Terus untuk tipe data numerik ini adalah tipe data yang digunakan untuk melakukan perhitungan matematika. Dan kayak yang udah disebutin tadi, tipe data numerik itu ada integer, float, sama bilangan kompleks. Ini contohnya tipe data boolean. Tipe data boolean itu tipe data yang punya dua kondisi, yaitu true dan false. Misalnya 5 kurang dari 1 itu hasilnya nanti false. Nah, harusnya 5 lebih dari 1, dan seterusnya juga sama. Kalau yang kedua ini true, terus 1 sama dengan 1, ini mungkin perbedaannya cuma integer sama float aja. Terus untuk 1 tidak sama dengan 2, itu true. Terus deklarasi dan inisialisasi. Nah, karena dynamic typing, maka Python tidak mengenal deklarasi variabel. Dan semua variabel ini harus diinisialisasi atau langsung diberi nilai awal. Jadi sebelum menulis suatu program gitu yang membutuhkan suatu variabel, itu variabelnya harus dideklarasikan di awal terlebih dahulu. Nah, global dan lokal itu variabel dapat diinisialisasi secara global dan secara lokal juga. Jika variabel diinisialisasi secara global, maka variabel dapat diakses read atau write secara global dimanapun, baik fungsi atau kelas. Nah, mungkin selama perkuliahan processing nanti nggak bakal banyak menggunakan Python, jadi inisialisasi lokal atau global ini nggak banyak kepake ya. Nah, ini operator atau Python itu mengenal ada beberapa jenis operator, misalnya operator aritmatika, perbandingan, dan logika. Ini macam-macam operator aritmatika. Ada dalam kurung, ada pangkat, ada modulus. Modulus itu hasilnya menghasilkan sisa pembagian. Terus ada perkalian, ada pembagian sendiri, ada floor, division, ada penjumlahan, dan ada pengurangan.
Ini untuk operator perbandingan ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Terus ada operator logika, itu ada and, or, dan not. Itu untuk materi yang pertama. Terus materi yang kedua itu ada kontrol struktur. Apa sih kontrol struktur itu? Jadi kontrol struktur itu adalah konstruksi dalam bahasa pemrograman Python yang memungkinkan untuk mengontrol urutan eksekusi pernyataan gitu. Misal membuat program jadi dinamis, terus adaptif juga, dan bukan hanya menjalankan kode secara berurutan dari atas sampai bawah. Nah, ini ada macam-macam kontrol struktur, ada percabangan atau conditional if else, terus ada inline percabangan, ada nesting, dan juga ini nanti ada in untuk list dan dictionary. Selain percabangan sebenarnya ada juga kontrol struktur yang lain seperti pengulangan atau for loop ya nanti, cuman ada di materi yang lain. Nah, percabangan ini adalah flow dalam pemrograman yang bisa dianalogikan seperti mengambil keputusan. Nah, di percabangan ini itu menggunakan kondisi logika true atau false atau boolean ya. Jadi setiap kondisi yang benar setiap kondisi yang jadi dasar pengambilan keputusan akan dievaluasi. Lalu nanti itu kita menggunakan percabangan ini untuk menjalankan blok kode yang berbeda berdasarkan apakah suatu kondisi benar atau salah. Mungkin diagramnya itu kayak gini. Misal kondisi 1 itu benar, maka akan dijalankan suatu subprogram 1. Tapi kalau kondisi 1 itu salah, bakal menjalankan subprogram yang kedua, begitu. Ini contohnya. Misal kita inisialisasi variabel X, itu value-nya 25. Nah, jika X lebih dari 25, maka print lebih besar dari X. Sebab kalau kondisinya lain, kalau misalnya X bukan 25 gitu, maka yang dihasilkan nanti lebih kecil dari X. Nah, dari sini itu kalau dilihat secara langsung, karena variabel atau inisialisasi X adalah 25, maka hasilnya nanti akan nge-print lebih kecil dari X, karena kondisi 1 itu kalau X-nya lebih besar dari 25 ya. Nah, ini ditambahin suatu kondisi lagi, X kurang dari 25. Nah, ini nanti bakal nge-print juga subkondisi yang pertama, X antara 25 dan 50. Ini perpanjangan dari if else tadi, cuman kalau kita memberikan lebih dari satu kondisi gitu. Jadi kita harus menambahkan elif itu di kondisi yang kedua dan seterusnya. Ini contohnya. Nah, ini selanjutnya adalah inline percabangan. Itu sebenarnya sama aja kayak yang percabangan yang tadi, cuman inline percabangan ini adalah percabangan yang kita tuliskan dalam satu garis gitu. Jadi daripada disusun secara vertikal gini, jadi nilai X itu dikuadratkan kalau modulus 2-nya itu sama dengan 0 atau tidak ada sisanya. Kondisi kedua itu kalau tidak memenuhi kondisi yang pertama ini. Nah, kalau dari kode yang ini, karena X-nya 100 dan 100 itu modulus 2-nya adalah 0, maka hasil akhirnya atau resultnya nanti adalah X dikuadratin atau X pangkat 2 gitu. Jadi hasilnya nanti 10.000 ya. Selanjutnya adalah nesting percabangan. Nesting percabangan ini adalah subprogram dalam percabangan yang bisa diisi oleh percabangan lain. Jadi dalam suatu cabang itu ada cabang-cabangnya lagi.
ini selanjutnya ada penggunaan in untuk list dan dictionary. Jadi kalau kita inisialisasi variabel x sama dengan 5, kalau x itu mengandung ini list ya, list 20, 30, 25, 47 dan 100, dia bakal mencari apakah ada nilai 25 dalam list ini gitu. Ini nanti hasilnya adalah ada nilai X karena di list ini ada 25 ya. Ini untuk dictionary juga sama. Oke, ini tinggal. Nah, selanjutnya itu ada data collection. Oke, di data collection kita bakal membahas data collection itu sendiri, terus tuple dan list, lalu ada ambigu pada list di Python, terus operasi pada list, dan list multidimensi. Setiap bahasa pemrograman itu punya data collection atau disebut juga sebagai array. Nah, array itu adalah kumpulan data di mana tipe datanya adalah sama. Dan di bahasa Python itu ada 3 tipe data yang bisa digunakan sebagai data collector, itu tuple, list, dan dictionary. Nah, ini kita bisa mengakses suatu data dalam suatu collection gitu. Misal ini ada array yang isinya data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, data 6. Dan misal kita mau akses data yang pertama, itu indeksnya dimulai dari 0, 1, sampai yang ke-6 ini indeksnya 5. Itu untuk yang berurutan normal lah. Terus kalau untuk yang reverse-nya, itu yang paling akhir itu di indeksnya itu -1. Tuple dan list. Untuk tuple dan list ini termasuk di dalam kategori tipe data kompleks. Tuple itu merupakan data collection yang bersifat read only. Namun list itu data collection yang sifatnya itu read and write. Misalnya ini, tuple itu tandanya itu pakai kurung biasa, sedangkan kalau list itu tandanya itu pakai kurung siku. Ini ambigu pada list. Jadi kalau di list itu kita bisa inisialisasi suatu data yang datanya mungkin berbagai macam bentuk ya. Ini ada integer, ada float juga, dan ada string. Lalu di dalam list itu ada list lagi gitu, dan bahkan ada tuple-nya juga. Ini ambigu nih, dan seharusnya data collection itu isinya itu satu data yang sama. Ini selanjutnya adalah operasi pada list. Untuk setting geometri nanti di seismic processing itu kita bakal menggunakan operasi list yang cukup banyak ya. Jadi karena ada data koordinat gitu, ada data nomor dari source atau geophone, jadi kita harus akses data-data tersebut. Ini secara sederhananya. Kalau kita mau dapetin atau mau akses data L, ini misalnya data L gitu, terus kita mau akses data yang kedua, itu indeksnya 1 gitu. Itu inisialisasinya kayak gini. Nah, ini kalau mau update, misal data yang kedua atau indeks pertama ini mau diganti 100, itu tinggal L indeks 1 dengan 100. Nah, operasi selanjutnya itu adalah append. Append ini untuk menambahkan data lain gitu. Jadi misal
L itu isinya 1, 3, dan 6. Kalau kita append 25, maka listnya nanti bakal ke-update. Yang terakhir ini nambah 25. Jadi 1, 3, 6, dan 25. Nah, selanjutnya adalah pop. Pop ini gampangnya itu yang menghapus suatu data di dalam list. Tapi yang terakhir. Jadi 136, misal L itu 136, kalau di pop maka yang 6 ini nanti bakal hilang. Nah, ini ada remove juga. Jadi remove ini kita bakal menghapus suatu data yang mau kita hapus itu. Jadi misal L ini 5, 10, 3, 25. 3, 23, 89, dan 100. Kalau di remove yang 100, maka 100 yang akan hilang. Selain remove, ini kan harus inputnya itu data yang mau dihapus. Bisa juga menghapus, tapi kita aksesnya dari indeksnya gitu. Misal indeks 5 berarti data ke-6. Maka nanti yang 100 ini bakal hilang juga. Dan ini penggabungan list itu juga bisa. Jadi list itu bisa digabung. Misal L diinisialisasi di awal 10, 3, 23, 89, dan 100. Lalu mau ditambahkan lagi dengan suatu list yang baru 6, 89, 34. Misalnya hasilnya kayak gini. Jadi variabel L yang awalnya seperti ini lalu bisa ditambahkan list yang baru yang otomatis bakal ketambah di ujungnya gitu. Nah, ini multidimensi. Jadi list itu bisa diinisialisasi sebagai satu dimensi dan bisa juga lebih dari satu dimensi. Itu seperti matriks ya jadinya. Nah, ini misalnya itu yang list. Terus selanjutnya dictionary. Jadi dictionary itu adalah suatu struktur data di Python yang menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value. Jadi ada key-nya sebagai ID-nya lah, terus ada value-nya juga sebagai nilai yang terkait di ID tersebut. Misal contohnya ini ada variabel student. Jadi di dictionary itu pakai tanda kurung kurawal. Nah, key-nya itu adalah name-nya ini. Misal yang pertama key-nya name, lalu value-nya itu Alice. Jadi key dan value-nya itu dipisahkan pakai tanda titik 2 ini. Nah, selain itu di dictionary kita bisa akses value-nya untuk, nah, contohnya ini. Misal tadi kan kita udah inisialisasi variabel student, dictionary student, lalu misal kita mau akses yang key-nya itu name, maka nanti outputnya adalah Alice. Nah, selanjutnya juga bisa pakai metode get ini, itu untuk menghindari error kalau key-nya itu nggak ada. Nah, misal mau akses GPA gitu, tapi kan GPA ini di sini nggak ada, maka kalau misalnya nggak ada ya mungkin not available. Nah, selain itu ini untuk cara nambahin key value yang baru atau nambah data di dalam dictionary gitu contohnya. Terus
ada update update value yang sudah ada di dalam dictionary, lalu bisa juga menghapus key value-nya atau menghapus data di dalam dictionary-nya gitu. Misalnya mau nambah value pasangan value itu GPA kemudian GPA matikan juga pengakuan print juga. Hal yang awalnya data di dalam dictionary itu cuman name, age, sama major, itu bakal nambah value atau data yang baru itu GPA. Nah, selanjutnya bisa juga untuk update value. Misal student age 24. Nah, otomatis yang awalnya value dari key age itu awalnya kedua jadi 24. Terus untuk remove itu detail student user nih Pak. Nah, otomatis data major itu bakal hilang juga. Itu untuk delete. Nah, ini yang common yang bakal dipakai lah. Itu key itu untuk return key-nya, terus value untuk return value-nya, terus system, pop, dan clear. Nah, ini iterasi latihan tapi kayaknya nggak perlu. Nah, ini summary-nya. Dictionary itu tadi adalah suatu kumpulan data yang berupa pasangan key dan value gitu. Jadi key-nya itu harus unik dan value-nya dapat anything. Jadi key-nya itu nggak bisa double. Nah, di dalam dictionary kita bisa nambah, update, sama menghilangkan itemnya. Selanjutnya ada kontrol struktur yang kedua, yaitu perulangan. Nah, di perulangan ini kita bisa mengulang eksekusi blok kode beberapa kali sampai suatu kondisinya itu udah tercapai. Contohnya perulangan itu ada for in sama while, dan ada continue dan break juga. Nah, ini penjelasannya, flow program yang memungkinkan sebuah subprogram dijalankan secara berulang. Dan dasar keputusan dari perulangan umumnya itu dalam kondisi true. Jadi di bahasa logika Python, dasar perulangan itu bisa berdasar pada kondisi logika true atau kondisi iterasi dari kumpulan dasar. Diagramnya itu kayak gini. Misal kita inisialisasi suatu kondisi, kalau kondisinya itu masih true, itu bakal ngejalanin subprogram tertentu, dan sampai suatu syaratnya itu bakal selama masih dipenuhi itu bakal berulang terus gitu sampai ada title. Nah, dia udah ini contohnya untuk yang for in, atau kalau yang sederhananya itu misal for i in range 5 gitu, misal print perulangan ke
kayak gini. Jadi misal for in dari 0 sampai 5 ini maksimumnya, jadi dia bakal melakukan ulangan dari 0 indeks 0 sampai indeks 4 gitu. Selanjutnya ada while loop. Jadi while loop itu dipakai ketika perulangan tergantung kondisi. Jadi bisa tidak terbatas juga dia. Nah, misalnya ini, kalau X sama dengan 0, selama X-nya kurang dari 100, kalau kita input angka di bawah 100 gitu misal, jadi dia bakal berulang terus operasi loopingnya gitu, selama nilainya itu yang kita input masih di bawah 100. Nah, gitu. Terus ada juga continue dan break. Perintah continue dan break ini biasanya diletakkan di dalam suatu subprogram perulangan, dan perintah tersebut digunakan untuk mengendalikan proses perulangan gitu. Jadi ketika sebuah subprogram perulangan bertemu dengan perintah continue, maka prosesnya itu bakal dimulai lagi dari awal dan mengabaikan semua statement di bawah continue-nya itu. Dan ketika suatu subprogram perulangan bertemu dengan perintah break, maka otomatis program itu akan berhenti. Contohnya ini. Di for in loop ini kita inisialisasi range-nya itu dari 0 sampai 100, dan kita tambahkan suatu kondisi kalau modulus dari 2 itu, modulus 2-nya itu sama dengan 0. Nah, yang berarti dia bakal menampilkan bilangan ganjil semua nanti. Hasilnya itu seperti ini. Jadi printnya itu nanti hasilnya bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 sampai batasnya itu di 99. Sebenarnya ada satu materi lagi, tapi kayaknya bakal di minggu depan aja. Sejauh ini di 5 materi ini ada yang mau ditanyain nggak? Langsung on mic aja ya kalau ditanya.